Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV online yang budiman, dalam video kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi Daniel yang dilempar ke kandang singa oleh raja yang kejam. Kisah Nabi Daniel dilempar ke kandang singa oleh Raja Nebukadnezar adalah sebagai salah satu mukjizat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya. Diriwayatkan bahwa jauh setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, ada seorang nabi pada masa Bani Israel yang dipanggil Daniel. Perkara Daniel bermula ketika Raja Babilonia atau Babel, sekarang adalah Irak, yaitu Raja Nebukadnezar, membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi, kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur luluh dan menjadi sebuah gunung. Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut, hingga kemudian raja dipertemukan dengan sang nabi. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili perak. Kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Tapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Namun, bukan hal baik yang didapat. Jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati dan terus memfitnah, hingga mereka pun memengaruhi raja agar membenci Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak, ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Fitnah lain mengatakan kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian membenci Daniel. Raja kemudian memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. 2 ekor singa pun telah siap menerkam. Tapi, Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan Allah. Keajaiban terjadi. Singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan di hadapan sang nabi. Saat Daniel dimasukkan ke dalam kandang mereka, singa-singa itu justru menjilati sang nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tak masuk di akal. Kecuali memang karena kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa, hingga kemudian rasa lapar dirasakan sang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kembali memberi pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam, yang kini daerah tersebut disebut Suriah, Yordania, dan Palestina, yakni Nabi Aramia atau Yeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Daniel. Namun, Yeremia kebingungan. "Ya Tuhan, saya sekarang ini berada di Yerusalem, sementara Daniel ada di Babel," ujarnya. Allah pun mewahyukan, "Lakukanlah apa yang saya perintahkan dan saya akan mengirimkan sesuatu yang akan membawamu ke sana," firman Allah kepada nabinya. Maka, Yeremia pun segera menyiapkan makanan. Sungguh nyata, Allah mengirimkan sesuatu yang kemudian mengantarkan Yeremia menuju Babel. Saat ia telah tiba di ambang lubang, Daniel pun terkejut. "Siapa ini?" Nabi Daniel bertanya. "Aku Aramia," jawab Nabi Aramia. "Kenapa kau datang kemari?" tanya Nabi Daniel lagi. "Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menemuimu," jawab Nabi Aramia. "Apakah dia menyebut namaku?" "Ya, Tuhan menyebut namamu," jawab Nabi Aramia lagi. Nabi Daniel berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan orang yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Dia akan memberi kecukupan kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa menaruh kepercayaan penuh kepadanya,
niscaya tidak akan dia pasrahkan urusannya pada yang lain. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan ampunan. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kesabaran dengan keselamatan. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkap kesulitan kita setelah ditimpa musibah. Segala puji bagi Allah, Dialah yang kami percayai ketika kami berprasangka buruk atas amalan-amalan kami. Nabi Daniel atau juga disebut Daniel adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Secara etimologi, nama Daniel berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Daniel, yang bermakna Allah adalah hakimku. Nabi Daniel pemilik kitab Daniel, yaitu salah satu kitab perjanjian lama. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau hidup sekitar tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Injil. Namun, dalam Islam, sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias itu tidak dimasukkan ke daftar 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jumlah nabi yang diutus Allah mencapai 124.000 orang. Sementara itu, jumlah rasul sebanyak 313 orang. Kendati tidak dikisahkan dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan Iskandariyah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." Quran Surat An-Nisa. Sebuah makam yang konon merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel terletak di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, negara Irak. Di sana ada sebuah masjid yang dibangun di atas kubur itu. Masjid itu mempunyai gapura dan tiang-tiang, dan 2 kubah pada dasar yang dihias. Sampingnya terdapat 3 buah menara yang berasal dari akhir kekuasaan bangsa Mongol. Masjid itu sekitar 400 km persegi. Dan di situ ada 4 buah makam yang konon merupakan makam Daniel, Hana, Uzair, dan Mikail. Sebuah makam lain di kota Susa, negara Iran, juga diklaim sebagai makam Nabi Daniel. Selain itu juga, masyarakat Mesir meyakini bahwa makam Nabi Daniel terletak di Iskandariyah, Mesir. Menurut ahli sejarah Islam, kuburan Nabi Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu ketika Iskandariyah berhasil dilumpuhkan oleh Amr bin Ash'ara pada tahun 641 Masehi. Amr dan para tentara melihat ada tempat bersembunyi yang dikunci dengan gembok besi. Kemudian mereka membukanya, dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutup dengan marmer berwarna hijau, yang ditutup juga dengan marmer berwarna hijau lainnya. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu dilaporkan kepada Khalifah Umar, dan Umar bin Khattab segera bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali pun kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel. Umar bin Khattab segera memerintahkan Amr bin Ash untuk mengkafani kembali jenazah tadi dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang. Amr bin Ash lalu membuatkan kuburannya lagi di kota Iskandariyah yang saat ini di atasnya dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabi Daniel. Dalam versi cerita ulama, Daniel mengabadikan gambarnya dan singa yang menemaninya itu pada permata cincin agar dia tidak lupa akan nikmat Allah atas dirinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dengan sanad hasan. Sampai kini, banyak negara mengaku memiliki makam Nabi Daniel. Sedikitnya ada 6 lokasi yang mengaku memiliki makamnya, tapi hanya Allah yang tahu kebenarannya. Dalam kitab Yahudi dan Nasrani dikisahkan, fitnah yang menimpa Nabi Daniel terjadi di masa kekuasaan Parsi. Sang raja yang dekat dengan Daniel bernama Dairus. Karena mendapat tekanan dari pejabatnya, Dairus terpaksa memasukkan Daniel, penasihat kesayangannya, ke dalam lubang singa. Tapi Darius justru terus gelisah dan terus menengok kondisi sang nabi.
Kisah Nabi Daniel terdapat dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramia, dalam kitab Tanah milik umat Yahudi, serta dalam perjanjian lama milik Nasrani. Al-Quran tidak mengisahkan tentang Nabi Daniel, hanya saja ada hadis yang membenarkan kisah tersebut, mengenai kisah para sahabat Nabi yang menemukan kabar Nabi Daniel tersebut dikabarkan oleh Ibnu Katsir. Rujuklah kitab Story of the Prophet, karya Ibnu Katsir untuk mengetahui detailnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah singkat Nabi Daniel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video kisah Islami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.